Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 anatomi akan membahas video tentang palpasi anatomi regio, elbow, dan forearm. Perkenalkan, nama saya Carolina Zainal. Saya Naila Rafidaryani. Saya Rizky Tania Nurhaliza. Saya Brata Wijaya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan arm. Arm itu atau lengan terbagi menjadi dua segmen, yaitu segmen atas atau upper arm dan segmen bawah forearm yang dibatasi oleh elbow atau sendi siku yang berengsel. Nah, sendi siku yang berengsel ini terdiri terpasang oleh beberapa tulang, yaitu yang di bagian upper arm tulang humerus, dan di bagian lateral ada tulang radial, dan di bagian medial ada tulang ulna. Untuk batas-batas atau segmen dan batasnya itu terdapat jarak dari proksimal ke distal dan lateral dan juga medial. Saat kita memulai palpasi, pasien harus dalam posisi duduk dan kondisi lengan supinasi atau membuka seperti ini. Pertama-tama kita akan menentukan body landmark atau yang paling menonjol dari sisi-sisi elbow dan forearm. Palpasi dimulai dari distal humerus di sebelah sini di bagian lateral. Ini terdapat bagian yang menonjol. Ini gampang ditemukan. Di sebelah sini, ini dinamakan lateral apicondyle. Setelah itu, di sini kita palpasi superior. Ini ada bagian tulang yang meninggi gitu, atau biasa kita sebut krista. Ini ada titiknya di sini. Ini disebutnya krista supracondylar di bagian lateral. Ini tempat berorigonya brachialis. Kemudian kita move ke bagian medial. Di sebelah sini juga ada bagian yang menonjol yang gampang dipalpasi. Ini merupakan medial apicondyle. Dan juga krista yang tepi tinggi gitu. Ini di bagian sebelah sini. Ini juga medial supracondylar medial. Di bagian medial apicondyle tadi, ini tempat berorigonya 5 otot, yaitu otot-otot pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, dan flexor carpi ulnaris. Oke, selanjutnya kita palpasi ke arah posterior. Di sini ada yang paling menonjol bony landmarknya. Ini kita sebut olecranon. Tempat menempelnya si olecranon fossa juga. Dia merupakan tulang ulna. Saat kita memberikan instruksi kepada pasien untuk pronasi dan supinasi, nih kita dapat merasakan saat palpasi terdapat tulang yang bergerak, yaitu tulang yang bergerak di sini ada radio dan ulna. Di sini terdapat perbedaannya, radius dan ulna. Karena pada saat proses supinasi itu yang bergerak, supinasi dan pronasi itu yang bergerak dari radial head tadi ke bagian sini, ulna head. Ketika kita palpasi ke bagian distal, ini dapat kita rasakan batang dari radius. Habis itu di sini juga terdapat bony landmarks. Ini menonjol kita secara posterior. Di sini terdapat yang menonjol di bagian lateral itu ada namanya styloid processus dari radial. Terus yang di bagian medial ini ada yang bagian menonjol. Ini bagian menonjol sebelah sini. Ini disebut styloid processus dari ulna. Kemudian ada yang menonjol juga di sebelah sini, paling menonjol.
Ini merupakan ulna head atau kaput ulna. Kemudian saat kita palpasi sebelah sini, ini ada kayak merasakan tulang yang bergerak gitu. Itu namanya tuberculum lisar dorsal. Ntar kita landmark. Saat kita memfleksi pasien, fleksi elbow, terdapat 4 otot yang bekerja di elbow dan forearm, yaitu bicep brachii, brachialis, brachioradialis, dan pronator teres. Yang pertama yang paling terlihat itu ada bicep brachii, karena dia posisinya ada di tengah humerus. Ini adalah muscle belly of bicep brachii. Nah, di bagian medialnya terdapat brachialis. Bagian lateralnya terdapat brachioradialis. Selanjutnya dari medial epiconda terdapat pronator teres. Selanjutnya pada gerakan ekstensi elbow terdapat 2 otot yang terlihat. Pertama ada triceps brachii. Triceps brachii akan terlihat saat pasien fleksi dan ekstensi elbow. Triceps brachii-nya akan berkontraksi. Selanjutnya ada anconeus. Anconeus itu di dekat oleh keranom. Pada gerakan pronasi terdapat 3 otot yang menggerakkan, yaitu brachialis, pronator teres, dan pronator quadratus. Otot yang dapat dipalpasi yaitu pronator teres. Supinasi Sini. Sedangkan pada gerakan supinasi seperti ini terdapat 3 otot yang bekerja, yaitu ada bicep brachii, terus ada juga brachialis sini, dan juga ada supinator persis sebelah sini. Nah, otot yang dapat dipalpasi atau dirasakan itu saat supinasi itu si supinatornya itu saat kita minta pasien untuk mengarahkan gerakan supinasi ke arah medial. Ini dapat terlihat di sini. Terus diminta untuk melakukan pronasi dan supinasi secara berulang. Nah, di sini dapat terasa kontraksi otot dari supinator. Sebelumnya sudah dijelaskan pada sendi elbow antara tulang humerus dan radial dan ulna. Sebelumnya tulang pada sisi medial itu antara tulang humerus dan ulna itu dinamakan humeri ulna joint. Kemudian pada sisi lateral antara tulang humerus dan tulang tulang radial itu dinamakan humeri radial joint. Kemudian ada sendi di antara tulang radius dan ulna, yaitu sendi radio-ulna, yang sendi tadi yang humeri radial joint, humeri ulna joint dan radial ulna joint itu diikat oleh ligamen yang bernama ligamen anular ligamen, dan juga di sebelah radialnya ada radial kolateral ligamen dan juga ulna kolateral ligamen. Dia membentuk namanya pivot joint untuk menggerakkan supinasi dan pronasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.